Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bu Isma. Nah, untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan, kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan pendokumentasian bukti-bukti penggunaan anggaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian bukti transaksi. Peserta didik dapat memahami fungsi bukti transaksi dan peserta didik dapat memahami dan membedakan jenis bukti transaksi. Nah, mengenai bukti transaksi, pasti hampir setiap hari kita melakukan yang namanya transaksi, baik pada saat kita melakukan pembelian barang, penerimaan uang, ataupun pada saat kita pembayaran apapun itu. Itu termasuk yang namanya transaksi, disebut dengan transaksi ya. Nah, tidak hanya di kehidupan sehari-hari kita saja, di perusahaan pun transaksi itu sangat penting. Untuk apa? Agar perusahaan tersebut itu tahu bagaimana perusahaan itu bisa menggunakan sumber daya yang sudah ada dan bagaimana memperoleh dana yang akan digunakan untuk operasional perusahaan tersebut. Nah, dalam perusahaan itu pasti nantinya akan membuat yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari transaksi yang sudah dilakukan. Nah, tadi kan dijelaskan bagaimana perusahaan tersebut tahu perusahaan itu menggunakan dan memperoleh dana itu dilihat dari apa? Dilihat dari transaksi itu. Melihatnya ya dari bukti-bukti transaksi yang sudah didapatkan. Pasti kalau kita melakukan transaksi, pasti nantinya kita akan mendapatkan yang namanya bukti transaksi. Nah, apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi merupakan alat penting yang diperlukan saat kita melakukan transaksi keuangan. Nah, coba dilihat di modul kalian itu halaman 60. Di situ ada bukti transaksi itu digunakan agar lebih mempermudah dalam pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Jadi bukti transaksi ini merupakan dokumen dasar bagi pencatatan laporan keuangan nanti. Nah, apa saja fungsi dari bukti transaksi? Yang pertama, bukti transaksi dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Kemudian, bukti transaksi menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Kemudian, bukti transaksi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, bukti transaksi dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Nah, dilihat dari fungsinya. Bukti transaksi ini memiliki macam-macam jenisnya. Apa saja itu? Nah, yang jenis bukti transaksi ini ada dua. Yang pertama ada bukti transaksi internal, yang kedua ada bukti transaksi eksternal. Untuk bukti transaksi internal yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Jadi transaksi tersebut hanya dilakukan di lingkungan perusahaan itu saja, hanya melibatkan karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan itu, tanpa melibatkan pihak luar. Jadi biasanya berbentuk memo.
memo bisa dari pimpinan kepada karyawannya. Kemudian yang kedua ada bukti transaksi eksternal, yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Nah, kalau ini baru melibatkan pihak luar, jadi transaksinya dengan orang yang di luar perusahaan. Nah, untuk jenis-jenis bukti transaksi eksternal ini ada macam-macamnya. Yang pertama ada faktur. Nah, faktur ini merupakan bukti penjualan secara kredit. Nah, bentuknya seperti yang ada di tampilan. Ada nama perusahaannya, kemudian ada nama pembelinya, kemudian nama barang, harga satuan, jumlah, sampai dengan total. Nah, ada nomor fakturnya. Faktur ini dibedakan menjadi dua, ada faktur penjualan, ada faktur pembelian. Kalau faktur penjualan berarti kita yang menjual barang itu secara kredit. Nah, di skop ini berarti adalah nama perusahaan kita. Nah, sedangkan kalau faktur pembelian berarti kita yang membeli barang itu secara kredit. Nah, jadi di kop sini berarti adalah kop dari perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Jadi segala hal yang bentuknya membayar itu nanti buktinya berbentuk kwitansi. Nah, kwitansi ini bentuknya seperti ini. Ada di sebelah kiri ini yang kecil, kemudian yang ada di sebelah kanan ini yang besar. Nah, untuk yang di sebelah kiri yang kecil ini digunakan sebagai arsip dari orang yang menerima uang tersebut, menerima pembayaran tersebut, dijadikan sebagai bukti penerimaan uang bahwa ada yang membayar. Kemudian yang di sebelah kanan yang besar ini nanti dikasihkan kepada orang yang membayar uang tersebut. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Saya yakin kalian sudah pernah menerima yang namanya kwitansi, sudah pernah menggunakan yang namanya kwitansi untuk pembayaran apapun itu. Kemudian yang ketiga ada nota debit. Nota debit ini adalah pemberitahuan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah didebit dengan jumlah tertentu. Bentuknya seperti ini. Ada tulisan nota debit. Nah, nota debit ini dijadikan sebagai bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau retur pembelian. Jadi yang membuat adalah pihak pembeli. Misalnya dari pihak pembeli itu membeli barang, kemudian setelah sampai di perusahaannya ternyata barang tersebut itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Misalnya ada yang cacat atau ada yang bentuknya tidak sesuai. Nah, nanti pengembaliannya itu dengan melampirkan nota debit ini. Kemudian ada nota kredit. Nota kredit ini pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada tulisannya nota kredit. Nah, nota kredit ini adalah merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau retur penjualan. Jadi yang membuat ini adalah pihak penjual bahwa dia sudah menerima barang yang telah diretur oleh pembeli tadi. Selanjutnya ada cek. Cek ini adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu yang ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank. Jadi cek ini misalnya ada pembeli yang membeli barang ke kita, tetapi dia tidak membawa uang cash. Jadi dia hanya membawa cek. Nah, jumlah yang harus dibayarkan itu ditulis di sini, kemudian nominalnya itu di sini. Nah, di sini ada tanda tangan daripada orang yang membeli tadi. Nah, kemudian dari kita yang menerima cek itu
cek ini kita bisa cairkan ke bank yang sudah tertera di dalam lembaran cek ini. Jadi kita bisa mencairkan uang itu ke bank yang sudah ada di dalam lembaran cek ini. Kemudian ada biliet giro. Biliet giro ini adalah surat perintah dari nasabah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro. Nah, ini biliet giro contohnya seperti ini. Nah, rekening kami jadi memindahkan rekening si A ke rekening si B. Jadi uang yang di rekening A itu dipindahkan ke rekening si B. Tapi untuk si B ini yang menerima biliet giro ini tidak bisa mencairkan langsung biliet giro tersebut. Dia hanya bisa menerima uang itu di dalam rekeningnya, rekening banknya itu sendiri. Jadi tidak seperti cek langsung dicairkan uang. Kalau biliet giro langsung berbentuk simpanan, langsung masuk ke rekening banknya. Kemudian ada rekening koran. Rekening koran ini adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya. Nah, jadi rekening koran ini merupakan ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi pada periode tertentu pada rekening bank yang dimiliki oleh individu. Jadi misalnya dari perusahaan itu mau mencetak rekening koran setiap 3 bulan sekali. Nah, nanti di rekening koran itu memuat sejumlah aktivitas transaksi yang terjadi selama 3 bulan itu. Jadi ketahuan ada pemasukan atau ada pengeluaran itu ketahuan dari rekening koran tersebut. Nah, ini ada latihan untuk kalian pada 1-5. Ini kalian bisa simak di video ini. Kemudian untuk jawabannya nanti bisa kalian kirim melalui Google Classroom untuk linknya yang sudah disampaikan oleh wali kelas kalian, atau bisa juga kalian mengirim jawabannya ke nomor saya, ke WA saya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.